Awal mula dikisahkan dari puncak Gunung Argopuro. Di atas puncak Gunung Argopuro terdapat sebuah pohon tua yang sangat wingit dan besar sekali. Saking besarnya, bahkan ketika tengah hari yang sangat terik, sinar matahari tidak mampu menembus rindangnya dedaunan pohon ini. Di bawah pohon itu terdapat sebuah batu dengan permukaan yang datar. Di atas batu itu terduduk seorang resi bertapa tua yang sedang bersemedi. Di depan pria itu terduduk seekor harimau putih besar yang sedang menjaganya. Harimau itu bernama Ki Maung Peta. Sang pertapa sedang menyempurnakan ilmu kedewaan tingkat tinggi, yang mana bila ia mampu menguasainya, maka ia akan mampu merubah wujud menjadi apapun sesuai keinginannya. Bahkan bila ia telah mencapai tingkat sempurna, ia akan mampu menguasai bahasa binatang. Ilmu itu adalah warisan dari para dewa yang bernama ilmu Rogo Sewu. Sang pertapa ketika muda namanya sangat terkenal di dunia persilatan. Dia tidak saja berkemampuan aji kawijayan tingkat tinggi, namun dia juga seorang ahli ilmu pengobatan. Dia juga ahli dalam meracik racun yang sangat mematikan, dan juga ahli membuat senjata sakti tingkat tinggi. Karena kemampuannya itu membuat dia menjadi sangat sombong di dunia persilatan. Tak ada satupun pendekar di tanah Jawa yang mampu menandingi kesaktiannya. Tak sedikit perguruan silat yang ia tantang dan ia permalukan. Hingga suatu saat dia bertemu pemuda berumur 15 tahun. Dan pemuda itu menantangnya. Merasa pemuda di depannya hanya anak ingusan, pendekar itu tidak mau meladeninya. Namun tiba-tiba pemuda tadi menyerangnya dengan sangat ganas. Lalu pendekar itu pun terpaksa meladeninya. Tidak lebih dari 2 jurus, sang pendekar pun jatuh dan tak mampu melawan lagi. Ternyata pemuda tadi adalah perwujudan dari dewa yang turun ke bumi untuk menyadarkan sang pendekar bahwa di atas langit masih ada langit. Dan semenjak itu pendekar itu pun bertaubat dan memilih untuk mundur dari dunia persilatan dan memilih menyepi di atas puncak Gunung Argopuro. Pendekar itu bernama Ronggo Seto. Namun di dunia persilatan dia lebih dikenal sebagai pendekar gila Gunung Raung karena sosok Ronggo Seto suka bertingkah jenaka dan konyol, lebih mirip orang gila. Kala itu hari masih siang menjelang sore. Langit masih sangat cerah dan angin pun berhembus pelan. Namun tiba-tiba terjadi fenomena yang sangat aneh. Langit tiba-tiba menggelap dan angin berhembus bergemuruh sangat kencang. Petir-petir menggelegar sangat kencang sekali.
Duar, duar. Hewan-hewan penunggu Gunung Argopuro pun lari tunggang langgang karena mereka merasa ketakutan dengan fenomena alam yang tiba-tiba menjadi sangat ekstrim. Singa, gajah, kera, bahkan hewan-hewan kecil pun mereka berlari tanpa tahu arah tujuan. Ternyata itu terjadi karena sang pertapa hampir menguasai ilmu Ronggo Sewu yang sedang ia sempurnakan. Tiba-tiba wujudnya berubah menjadi seekor harimau yang sangat besar sekali, bahkan jauh melebihi harimau putih yang ada di depannya. Sampai harimau putih yang berjaga di depan pertapa itu pun bergetar ketakutan. Kakinya bergetar, matanya melotot menyaksikan perwujudan harimau besar dari tuannya. Tidak berselang lama, wujudnya berubah lagi menjadi sosok kera hitam besar, tingginya melebihi pohon kelapa. Dan tak berselang lama, wujudnya pun berubah lagi menjadi seekor naga berwarna emas. Lalu sosok naga itu pun berputar-putar di atas puncak Gunung Argopuro, hingga masyarakat di bawah lereng gunung mampu melihat wujudnya, dan mereka pun langsung bersujud dan berdoa memohon perlindungan dari para dewa. Dengan pertapa itu mampu merubah wujudnya menjadi seekor naga, pertanda ilmu Ronggo Sewunya telah mencapai tingkat sempurna, karena diyakini naga adalah rajanya para binatang. Dan setelah wujud naga itu kembali menjadi sosok seorang pertapa, dia pun membuka matanya dan tertawa terkekeh-kekeh, sangat senang. Lalu tiba-tiba dia pun melompat ke atas punggung harimau putih di depannya dan memeluknya dengan sangat erat. Dan tidak lupa, dia pun menciumi tubuh harimau itu. Akhirnya mau, setelah 3 tahun ini tidak sia-sia aku berjuang menyempurnakan ilmu Ronggo Sewu. Aku ya tidak menyangka, aku tidak mengira loh, ternyata kamu tuh masih setia menunggu itu, Maung. Walah, tak kira kamu tuh sudah pergi meninggalkanku dan mencari betina di luar sana. Wes, pokoknya aku gak akan lupa dengan jasamu, Maung. Wes, nanti pokoknya tak siapkan hadiah spesial buat kamu, karena kamu selama 3 tahun ini sudah setia untuk menungguiku. Tapi kok ketoke kowe tambah kuru toh? Kok kamu makin kurus, mau? Apa yo selama 3 tahun ini kamu nggak makan? Oh, kowe ra mangan? Walah, jan walah. Kowe iki ternyata yo pancen tresno tenan karo aku to, mau. Ngomong-ngomong, aku kok yo luweh. Aku ki yo lapar mau. Apa ngene wae, mau? Saiki dhewe mlaku-mlaku yo toh. Siapa tahu nanti kita ketemu sama hewan buruan. Ya mbuh kuwi kelinci, apa jenengane kae? Kidang ya toh. Nah, engko bengi nanti malam kita bakar, kita makan ya toh. Wes, pokoknya kowe tak wae jatah paling akeh. Sing jelas
ndas sikil buntutku kowe. Aku daginge ya ta. Walah, ya rupamu digawe melas ngono to mau. Ora. Aku ki cuma bercanda. Wis, pokoke engko sikil ngarep kanggo aku, sikil sing cilik ya ta. Nah, kaki yang besar, yang belakang tuh buat kamu. Wis pokoknya aku pengen kowe kaya maune meneh. Ya lemu kinuk-kinuk ngono kae lho mau. Mosok kowe dadi apa jenenge abdiku kok awake kuru. Alah. Ngisin-ngisini ronggo seto wae kowe. Tidak berselang lama setelah perjumpaan temu kangen antara Ronggo Seto dan Maung Peta, mereka pun berjalan menuruni lereng gunung. Mereka berniat untuk mencari hewan buruan untuk dijadikan makan malam. Malam itu terdengar sangat sepi, tidak ada hewan besar ataupun kelinci. Ronggo Seto pun merasa heran. Biasanya tidak perlu dia berjalan jauh, sudah nampak banyak hewan buruan. Namun kali ini ia pun merasa heran. Se mau. Kowe iki rumangsa aneh ora to? Kamu tuh merasa aneh apa enggak? Kayaknya kita ini sudah berjalan cukup jauh loh. Ora biasa-biasa nih, enggak biasa-biasanya. Kok hewan buruan? Sampai saiki enggak enak sing kelewat. Atau enggak ada yang terlihat sampai sekarang tuh gimana? Apa ya kita itu mau puasa malam ini mau? Waduh, tuh. Aku wis luwih banget mau. Aku udah lapar banget. Aku udah puasa 3 tahun. Ora mangan, ora ngombe. Waduh, tapi bodoh tinggal gue kata Ampun Tuan, ini terjadi karena fenomena yang terjadi tadi siang. Karena perubahan wujud Tuan tadi siang, itu telah membuat hewan-hewan yang ada di puncak Gunung Arkopuro ini menjadi ketakutan Tuan. Hingga mereka pun lari tunggang langgang tak tentu arah. Pantas saja Tuan, kalau kita malam ini sangat susah untuk mencari hewan buruan. Loh, kok kowe saiki iso ngomong? Sebelum kapan kowe iso ngomong? Semenjak kapan kamu bisa ngomong mau? Dalah, tapi tenan. Aku kok tadi wedi karo kowe. Ora Tuan, aku bukan bisa berbicara Tuan, tapi karena Tuan yang kini telah mampu untuk mengetahui bahasa binatang. Lah ngono kowe? Dadi nek liyane aku ora ngerti nek kowe iki omong. Tidak Tuan, selain Tuan, seorang lain tidak akan tahu apa yang sedang saya bicarakan ini Tuan. Dalah, jebul tenan apa sing diomongke karo Dewa Ruci ya. Nek aku iso apa jenenge menyempurnakan ilmu Raga Sewu, aku iso malih wujud dadi apa wae sing tak pengini. Bahkan aku iso ngerti apa sing diomongke karo para kewan-kewan ya kaya kowe kuwi. Wis aja ngrembug iki meneh. Saiki menurutmu aku kudu kepiye ya mau ya? Aku wis luwih tenan iki. Aku udah lapar. Ampun Tuan, kalau menurut saya kita lebih jauh turun ke bawah. Mungkin hewan-hewan di atas puncak Gunung Arkopuro bersembunyi di sana Tuan.
nunggu to maksudmu. Wis ayo, aja kesuwen meneh. Ngene wae, ben ra kesuwen ya to. Aku tak munggah ning dhuwur gegermu. Terus kowe mlayu sing bianter banget ya. Bendang tekan ngisor. Bendang oleh nemu apa jenenge? Aku pengen main kidang bengi iki. Singkat cerita, Ronggo Seto pun menaiki punggung Maung Petak. Maung Petak berlari dengan sangat kencang sekali, bahkan sampai menimbulkan desir angin karena langkah kakinya yang sangat kencang. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Ronggo Seto dan Maung Petak telah mencapai lereng Gunung Argopuro. Di situ mulai terdengar langkah kaki terseok-seok menapak di atas dedaunan. Ronggo Seto pun menyuruh Ki Maung Petak untuk berhenti. Karena sayup-sayup Ronggo Seto mendengar langkah kaki menginjak dedaunan. Ronggo Seto berasumsi bahwa itu adalah hewan buruan yang sedang ia cari. Hop, mandek mau. Berhenti. Kamu dengar gak? Ada suara srek gitu. Aku yakin itu pasti suara kidang yang sangat gemuk mau. Udah, sekarang kamu bersembunyi di belakang pohon itu, ya, pohon yang besar itu. Kamu di situ dan saya akan naik ke atas ranting pohon itu. Nanti ketika rusa itu udah mendekat, akan langsung saya lempar pakai pisau kecil ini. Pasti langsung mati mau. Tidak perlu menunggu perintah kedua, Maung Petak pun lalu bersembunyi di belakang pohon beringin. Lalu Ronggo Seto pun melompat tinggi di atas pohon itu. Mereka berdua berdiam diri menunggu sosok yang ada di depan mereka. Mereka berdua sangat meyakini bahwa di depan adalah hewan buruan. Namun, sungguh mengagetkan bagi Ronggo Seto. Ternyata sosok yang ada di depannya bukanlah seekor hewan buruan, namun seorang wanita tua yang sedang terluka parah. Sekujur tubuhnya penuh darah yang sudah mengering. Bahkan terlihat dua mata panah tertancap di punggungnya. Tidak perlu menunggu lama, akhirnya Ronggo Seto pun melompat tepat berhenti di depan wanita itu. Wanita itu pun terkejut dan terjatuh. Hingga akhirnya Ronggo Seto pun mendekat dan membantu untuk membangunkannya. Namun wanita itu pun malah berteriak sangat kencang sekali. Ia mengira Ronggo Seto adalah wujud dedemit Gunung Argopuro. Tolong, ampun mbah, ojo ganggu aku mbah. Aku mau lewat tok kene, ora niat ganggu panjenengan mbah. Aku ora niat ganggu mbah, ampun. Sik. Kok malah bengak-bengok? Kok malah teriak-teriak di tengah hutan toh? Aku ki menungso, aku ki manusia. Ya kamu tuh kenapa? Kok malah tengah malam begini? Kok malah keluyuran di tengah hutan?
Walah, apa wis serep nyawamu? Apa nyawamu tuh ada dua? Kok tengah malam berani-beraninya masuk ke dalam hutan wingit kayak gini? Walah, wong diam gue iki kok. Ampun, Mbah. Aku njaluk tulungane panjenengan, Mbah. Aku minta tolong, Mbah. Aku dikejar oleh puluhan orang kerajaan, Mbah. Mereka adalah prajurit-prajurit kerajaan dari Prabu Sanjaya, Mbah. Mereka berniat untuk membunuh cabang bayi yang ada dalam gendonganku ini, Mbah. Se, kowe aja ngawur. Lah bocah bayi iki salah ya apa? Kok sampai arep dipateni? Kowe ki aja ngarang. Nek ngarang ki sing luwih pinter maneh. Aku tidak berbohong, Mbah. Mereka telah ditugaskan oleh Prabu Sanjaya untuk membunuh cabang bayi yang ada di gendonganku ini, Mbah. Wes, aja diceritake maneh sik. Awakmu ki wis terluka sangat parah sekali. Kowe tak obatin dhisik, engko gek kowe cerita. Kamu saya obatin dulu, baru nanti cerita yang panjang lebar ya. Sementara kamu minum ini dulu untuk mengobati lukamu. Yang penting kamu selamat dulu. Terima kasih, Mbah, atas pertolongannya panjenengan, Mbah. Yen ora ditulungi panjenengan, aku tidak tahu bagaimana nasib saya dan anak yang ada dalam gendonganku ini. Lalu Ronggo Seto pun mengeluarkan sebuah botol dari dalam sakunya. Ia memberikan obat itu kepada wanita yang ada di depannya. Tidak berselang lama setelah wanita itu meminum obat pemberian Ronggo Seto, terdengar puluhan kaki kuda mendekat ke arah mereka. Mereka adalah para prajurit yang dikirim oleh Prabu Sanjaya untuk menangkap wanita dan bayi yang ada dalam gendongan wanita itu. Mbah, Melayu, Mbah. Kai, itu prajurit kerajaan dari Prabu Sanjaya telah datang, Mbah. Aku sudah tidak kuat untuk berlari lagi, Mbah. Tolong Mbah bawa bayi ini dan selamatkan dia, Mbah. Aku sangat berterima kasih bila Mbah mau menolong bayi ini, Mbah. Wes, kowe rasa wedi. Aku ana nang kene. Saiki kowe mlaku mrono kae. Wis to. Pokoke wong-wong kae urusanku. Kowe rasa wedi. Pokoke kowe karo bayi kowe tak tulungi. Kowe rasa wedi yo. Wis to. Berarti kowe mlayu rono kae, Dang. Gedang. Kok ndak selak wong-wong kado tekan kene, kok malah kowe iso cilaka. Tidak berselang lama, para prajurit itu pun telah tiba di hadapan Ronggo Seto. Salah satu pemimpin dari prajurit itu pun turun dan mendekat ke arah Ronggo Seto. Ayo orang tua, kami dari kejauhan melihat kamu bersama wanita tua yang menggendong seorang bayi. Di mana kamu sembunyikan, orang tua? Kalau kamu masih ingin berumur panjang,
segera serahkan wanita tua dan bayi yang ada dalam gendongannya kepada kami, atau kepalamu kami putus dengan pedang ini. Maaf Kisanak, bayi dan wanita tua itu tadi sudah ada dalam perlindunganku. Jadi kalau kalian mau menangkap wanita dan bayi yang ada dalam gendongannya itu, langkai dulu mayatku. Wiladalah, jebul enek wong sing wis bosen urip kanca-kanca. Piye iki? Maaf Kisana, bukannya aku mau menentang atau apa namanya itu ya. Waduh, aku ki apa wis tuwa yo. Kok malah pikun arep ngomong apa mau iki. Ngene. Aku ki jane wegah tukaran. Aku malas berantem. Aku minta kepada para kisana-kisana yang gagah perkasa ini, mohon untuk melepaskan saya dan wanita tua yang ada di belakang sana. Mbok ya punya belas kasihan sedikit toh Kisana. Hei orang tua, kamu gak usah kebanyakan bacot. Saya sudah mengejar wanita itu selama hampir 2 hari 2 malam. Setelah kami menemukan dia ada di depan mata kami, terus kami harus pergi dan melupakannya. Kamu kira kami ini orang bodoh? Kalau kamu masih tidak mau menyerahkan wanita itu beserta bayinya, maka jangan salahkan kami. Kalau kami sudah tidak lagi menggunakan mulut untuk berbicara dengan kamu, maka pedang inilah yang akan berbicara, orang tua. Ladalah, kok galak tenan toh? Kok galak banget toh? Orang saya ini cuma orang tua lo. Aku juga tenaga udah gak kuat. Oh ya, kalau ngomong yang pelan-pelan dikit gitu loh, biar saya tuh juga gak jantungan. Warsito, turun kamu, hadapi orang tua itu. Aku sudah tidak mau menghadapi celotehan orang tua gila itu. Siap Kakang, tidak perlu sampai 2 jurus. Kepala orang tua itu udah menggelinding kayak bola. Biar saya aja yang menanganinya Kakang. Mendengar perintah dari atasannya, prajurit yang bernama Warsito itu pun segera terbang dan melesat ke arah Ronggo Seto. Dengan pedang yang sudah telanjang dari sarungnya, ia segera bergegas pergi untuk menebas kepala Ronggo Seto. Namun, kejadian aneh pun terjadi. Belum sempat pedang itu menyentuh leher Ronggo Seto, Warsito pun terpental sangat jauh ke belakang. Hingga akhirnya darah yang sangat kental keluar dari sekujur tubuhnya, dari mulut, hidung, dan telinganya. Wiladalah, ternyata orang tua itu sakti mandraguna Kakang. Ucap orang yang ada di belakang pimpinan orang itu. Kakang, kalau kita hadapi dia satu persatu, kita bisa mati konyol Kakang, seperti Warsito. Ayo, kita serang bersama-sama aja semuanya. Serang! Lalu Ronggo Seto pun mengambil segenggam tanah di bawah kakinya. Dia berkomat kamit membaca mantra. Dari genggaman tangannya, tiba-tiba muncul ribuan lebah yang sangat banyak sekali dan menyerang ke gerombolan prajurit itu. Hingga akhirnya prajurit itu pun lari tunggang langgang meninggalkan arena pertempuran. Bahkan 3 dari prajurit itu pun meregang nyawa karena terkena sengatan lebah yang diciptakan dari genggaman tanah Ronggo Seto. Setelah prajurit itu lari tunggang langgang, mereka menyebar ke segala penjuru arah.
Mereka tidak memperdulikan lagi nasib teman-temannya yang ada di belakang. Yang mereka perhatikan hanyalah keselamatan mereka masing-masing. Namun, entah bagaimana ceritanya, padahal mereka telah lari ke segala penjuru arah yang berbeda. Namun, mereka tiba-tiba kembali dan berkumpul di tempat semula di hadapan Ronggo Seto. Para prajurit itu pun merasa gentar di hadapan Ronggo Seto. Ditambah lagi, mereka sangat terkejut karena di belakang sosok Ronggo Seto berdiri harimau putih yang sangat besar sekali. Harimau itu membuka mulutnya, memamerkan taring-taring tajam yang ada di dalam mulutnya. Tanpa ada yang menyuruh, mereka pun lalu bersujud di bawah kaki Ronggo Seto memohon ampun agar nyawa mereka dilepaskan. Bahkan ada dari beberapa orang yang sampai terkencing-kencing karena merasa sangat ketakutan dengan sosok harimau yang ada di belakang Ronggo Seto. Melihat kejadian itu, Ronggo Seto pun tertawa terbahak-bahak sampai terdengar ke seluruh pelosok Gunung Argopuro. Kemana keberanian kalian yang tadi? Yang katanya leherku mau diputus. Baru saja ditakutin sama apa itu namanya tadi, tawon tanah aja udah pada kocar kacir. Makanya kalau jadi orang itu jangan jumawa, ojo sombong, ojo rumongso, jangan merasa kalian tuh banyak orang, terus kalian tuh prajurit dari sebuah kerajaan, terus semena-mena sama orang tua seperti saya ini. Piye, kalian udah kapok apa belum? Kalau belum kapok, nih biar harimau saya menemani kalian bermain. Piye, gelem ora? Ampun Mbah, kami kapok Mbah. Kami gak akan mengulangi kesalahan kami lagi Mbah. Iya Mbah, aku kapok Mbah. Wes, habis ini kami akan keluar dari kesatuan keprajuritan Mbah. Dan saya akan menjadi seorang petani saja di kampung Mbah. Bener Mbah, kami berjanji Mbah, ampuni kami Mbah. Lawong prajurit kok mentalnya cuman kayak kerupuk, kena air dikit langsung melempem. Orangnya apa jenenge ngisi nih, memalukan kalian itu. Ampun Mbah, kami memang buta Mbah. Kami tidak mengetahui sosok Simbah. Ternyata Simbah itu pendekar yang sangat sakti mandraguna Mbah. Kalau dari awal kami tahu, kami tidak akan berani bertindak kurang ajar Mbah. Ya wes. Aku kiyo dudu apa jenenge tukang jagal sing apa jenengane mateni wong sak gelemku dhewe yo ora ngono kuwi. Aku mung ngene, aku ki luwih percaya wong mati ketimbang cangkeme wong-wong sing kaya kowe kuwi. Aku wedine engko kowe tak colke, ayo terus kowe malah ajak bola-bolamu mrene. Lho yo aku ki malah ra iso leren to. Wah kurang apa jenenge, kurang ngurusi wong-wong kaya kowe kuwi, cuma ngurusin orang-orang kayak kamu. Ampun Mbah, ampun, tenan Mbah, bener Mbah. Kami nggak akan melaporkan hal ini kepada Prabu Sanjaya Mbah.
Setelah kami turun gunung, kami akan pulang ke kampung kami masing-masing dan kami akan memilih menjadi seorang petani ataupun menjadi pengembala kerbau, Mbah. Sudah. Aku juga sudah mulai lapar. Apalagi udah mulai ngantuk. Gini aja, sekarang kalian duduk dalam posisi dengan posisi semedi, ya. Yang ada yang nggak mau atau melanggar perintahku, aku tidak akan segan-segan menyuruh si Maung ini untuk memakan kalian. Ya, wis Dang. Sekarang kalian cepat pada duduk dengan posisi semedi. Biar aku juga cepat selesai, ya. Seketika prajurit-prajurit itu pun menuruti perintah dari Ronggo Seto. Mereka pun duduk dengan posisi bersila layaknya seorang yang sedang bersemedi. Ketika semua prajurit itu dalam posisi bersemedi, Ronggo Seto pun merapalkan mantra Komat Kamit, yang mana mantra itu berguna untuk menghilangkan ingatan dari para prajurit itu. Ronggo Seto khawatir bila melepaskan mereka, nanti mereka akan membuka mulut di hadapan Raja Sanjaya, yang akhirnya raja itu akan mengirimkan banyak prajurit ke atas gunung Argopuro, yang nantinya itu akan membuatnya menjadi repot. Setelah selesai dari ritual tersebut, Ronggo Seto pun membangunkan semua prajurit yang ada di depannya. Setelah para prajurit itu membuka mata, mereka pun terkejut dan terkaget-kaget. Mereka merasa bingung bagaimana mereka bisa berada di tengah hutan belantara. Mereka tidak mengingat sama sekali kejadian yang baru saja terjadi. Ketika para prajurit itu sedang dalam kebingungan, sosok Ronggo Seto dan Maung sudah menghilang entah kemana. Maung, ojo banter-banter ayomu. Jangan kenceng-kenceng. Wala boyokku iki lho, aku ki wis tuwek, lho kok malah mbok playoke banter ram. Kowe rasa wedi, wong-wong kae ra bakal ngoyak awake dhewe. Orang-orang itu sudah pada linglung. Sekarang kamu belok lari arah ke barat daya. Di sana ada gua yang masih sangat masih sangat alami. Kita istirahat di sana dulu, Maung. Nanti kalau sudah sampai gua itu, kita akan menyelamatkan nyawa wanita ini dulu. Kita obati dulu, ya. Tapi aku kok udah itu ya, Maung ya. Apa jenenge? Udah lapar sekali. Nanti kalau aku sudah nyampe gua dan sudah mau mengobati wanita ini, kamu keluar sendiri ya. Kamu cari hewan buruan untuk kita bakar dan kita makan malam ini, yo. Berapa ya mau yo? Kowe lunga dhewe yo. Tidak berselang lama, Ronggo Seto dan Maung Petak telah tiba di depan mulut gua. Gua itu terkesan sangat angker. Terlihat telah lama tidak disambangi oleh manusia. Namun, seangker apapun tempat yang disambangi oleh Ronggo Seto, dia tidak pernah merasa takut ataupun gentar. Bahkan, bila memang ada sosok penunggu gaib yang ada di tempat itu, ketika melihat sosok Ronggo Seto mendekat, merekalah yang akan lari kocar-kacir karena mereka merasakan efek energi yang sangat besar dari dalam tubuh Ronggo Seto. Setelah mencapai depan gua, Ronggo Seto pun turun dari punggung Maung Petak. Lalu
Ronggo Seto meletakkan tangannya di depan kepalanya. Entah bagaimana, secara goib muncul sebuah pedang hitam di tangannya. Gagang pedang itu bergambar kepala naga, dan bilah pedangnya berwarna hitam legam. Tidak seperti pedang-pedang pada umumnya yang dipakai oleh para pendekar. Lalu tangan Ronggo Seto pun mengayunkan pedang itu ke kanan dan ke kiri. Sungguh ajaib. Ranting-ranting dan sulur-sulur yang menutupi mulut gua itu pun bersih berserakan. Setelah Ronggo Seto membersihkan mulut gua itu, lalu ia pun membantu turun wanita yang sedang menggendong bayi. Nyai, ayo turun. Kita istirahat dulu di dalam gua itu ya. Nanti aku akan mengobati luka-lukamu supaya kamu tidak kesakitan lagi. Lalu wanita itu pun melangkah masuk mengikuti Ronggo Seto. Setelah berada di dalam gua, wanita itu pun duduk di atas sebuah batu. Lalu bayi yang ada di gendongannya ia letakkan di atas pangkuannya, sambil ia pun menangis terseduh-seduh. Walah ger cah bagus. Nelongso temen uripmu ger. Belum ada 7 hari umurmu, kamu telah terpisah jauh dari orang tuamu ger. Ayahmu tidak tahu di mana keberadaannya, sedangkan ibumu dikurung dalam keputren layaknya seorang tahanan oleh kakekmu sendiri, Prabu Sanjaya. Bahkan kakekmu sendiri, demi menutupi rasa malu, ia tega menyuruh prajurit untuk membunuhmu ger. Jagat Dewa Batara, semoga para dewa di kayangan selalu melindungi keselamatanmu hingga nanti kamu beranjak dewasa ger. Mendengar keluh kesah dari wanita itu, Ronggo Seto pun merasa iba. Lalu ia pun mendekati wanita itu dan mengajaknya bicara. Maaf Nyai, tadi aku tidak sengaja mendengar kamu berbicara kalau bocah ini adalah cucu dari Raja Sanjaya. Apa benar begitu Nyai? Benar Guru, bayi ini adalah cucu dari Raja Sanjaya, raja yang berkuasa saat ini di Kerajaan Galunggung. Tapi Nyai, Lawong, ini kan cucunya. Lah kok aneh banget toh. Kok malah dia mau membunuh cucunya sendiri? Lah, emang bayi ini tuh dia salah apa Nyai? Sebenarnya bayi ini tidaklah salah apa-apa Guru, tapi orang tuanya lah yang telah membuat malu Raja Sanjaya. Dulu Dewi Sekartaji, dia telah dijodohkan dengan pangeran dari Tegal Arum. Namun karena sang Dewi tidak menyukai pangeran itu, lalu ia pun kabur pergi meninggalkan istana. Setelah 2 tahun ia pergi meninggalkan istana, ketika ia kembali, perutnya telah membesar. Ia telah mengandung bayi ini Guru. Karena itulah Raja Sanjaya merasa sangat malu. Karena itulah ia tega menyuruh
para prajurit untuk membunuh bayi yang tidak bersalah ini, Guru. Namun, sebelum rencana itu berhasil, aku telah berhasil menyelamatkan bayi ini dan kabur dari istana. Berhari-hari aku berjalan tiada henti, namun para prajurit itu tidak mengenal rasa lelah. Mereka terus saja mengejarku hingga akhirnya aku bertemu dengan Guru. Walah, ternyata seperti itu toh. Tapi seharusnya apapun yang sudah terjadi, mungkin itu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh para dewa. Seharusnya Raja Sanjaya bisa legowo. Bukan berarti karena itu telah membuatnya malu. Hingga ia tega untuk menyuruh para prajurit untuk melenyapkan cucunya sendiri. Iyalah, apa iki wis jaman edan to, Nyai. Guru, aku merasa umurku tidak panjang lagi. Aku merasa tubuhku sudah sangat lemah. Aku memohon kepada Guru agar mau merawat dan menjaga bayi ini, Guru. Nyai, kowe aja ngomong ngawur. Apa kowe iki wis ora pengen nyawang bayi iki dadi bocah gede sing gagah perkasa? Apa kowe iki ora pengen weruh engko kaya apa dhek nek wis dewasa? Kowe iki nek ngawur aja nek ngomong aja ngawur, Nyai. Sebenarnya saya juga sangat ingin merawat bayi ini hingga ia tumbuh dewasa, Kiai. Tapi aku sudah merasa sangat lelah. Aku 2 hari ini telah diburu oleh prajurit dari Raja Sanjaya. Di belakang punggungku pun telah terluka oleh 2 anak panah. Nyai, apakah kamu tahu siapa ayah dari bayi ini, Nyai? Apakah kamu tahu asal-usulnya? Dewi Sekartaji hanya memberiku cincin ini, Kiai. Kata sang Dewi, kelak bila anak ini dewasa, kelak ia akan bertemu dengan ayahnya. Ketika anak ini memakai cincin ini, dia akan diarahkan menuju ke tempat ayahnya berada. Wanita itu telah menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan posisi bayi itu masih berada di pangkuan wanita itu, lalu Ronggo Seto pun segera menggendong bayi yang ada di pangkuan wanita tersebut. Lalu ia pun mengambil cincin bermata biru yang tadi ditunjukkan oleh wanita tersebut. Singkat cerita, Ronggo Seto pun memakamkan jasad wanita itu di samping mulut gua. Lalu ia pun memberinya tanda sebuah batu yang tidak terlalu besar. Tidak berselang lama, setelah Ronggo Seto selesai menguburkan jasad wanita itu, bayi yang ada di dalam gua pun menangis sangat kencang sekali.
Kebingunganlah Ronggo Seto menghadapi bayi itu. Segala upaya telah ia lakukan untuk membuat bayi itu tenang. Namun tetap saja bayi itu masih menangis. Cep, menengo yo Cak Bagus, menengo, aja nangis wae. Yen kowe nangis wae, sirahku mumet, kepalaku pusing kalau kamu nangis terus. Apa kamu lapar ya? Oh, kamu lapar. Apa kamu haus? Aduh, tapi aku tidak punya susu. Aduh, piye iki? Gimana ini? Apa tak kasih susunya mau aja ya? Tak suruh netek sama mau ya? Lali aku. Mau itu kan harimau jantan. Dia nggak punya tetek. Waduh, lali aku. Waduh, piye iki? Aduh, piye yo? Walah, iya, aku inget. Aku pernah melihat kalau ada bayi itu disuapin pakai kelapa muda dan diminumin air kelapa muda. Yowes, kamu tak tinggal di sini dulu ya. Aku akan turun sebentar. Aku nyari buah kelapa muda buat nyuapin kamu, biar kamu nggak kehausan dan kelaparan yo. Wes, kamu tak tinggal dulu sebentar ya. Jangan lama-lama nangisnya ya, Ger ya. Aku tinggal dulu ya. Lalu Ronggo Seto pun segera keluar meninggalkan gua, meninggalkan bayi itu di atas sebuah batu. Ia berencana untuk mencari kelapa muda. Tidak berselang lama setelah Ronggo Seto pergi, tiba-tiba dari dalam gua muncul sosok makhluk tinggi besar yang menghampiri bayi itu. Sosok makhluk itu bertubuh tinggi besar dan berbulu sangat lebat dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Matanya menatap tajam dan terlihat giginya menyeringai. Lalu sosok makhluk itu pun segera menggendong dan menimang-nimang bayi itu. Dalam sekejap, tiba-tiba bayi itu pun tenang dan tidak lagi menangis di dalam pelukan makhluk itu. Lalu makhluk hitam itu pun membawa bayi itu ke dalam gua, jauh ke dalam. Tidak berselang lama, tibalah makhluk itu di ujung gua. Di situ terdapat area yang sangat luas, namun gelap dan pengap. Samar-samar di sela bebatuan gua terlihat sebuah bunga berwarna merah menyala. Awalnya cahayanya hanya redup, namun tiba-tiba bunga itu memancarkan cahaya yang sangat terang sekali. Melihat fenomena itu, makhluk hitam itu pun sangat girang sekali. Lalu ia pun meletakkan bayi itu di atas batu datar. Lalu makhluk itu pun mendekati arah bunga itu. Lalu tanpa pikir panjang, makhluk itu pun memetik bunga itu. Bunga itu bernama Tirto Baskoro. Konon katanya, siapapun yang meminum air dari bunga itu, maka ia akan menjadi sosok yang abadi dan tidak akan bisa mati, kecuali dirinya sendiri yang menghendaki kematian itu. Setelah dia selesai memetik bunga itu,
ia pun segera kembali di mana ia meletakkan bayi tadi. Setelah ia sampai di mana bayi itu ia letakkan, dia sangat terkejut karena di atas tubuh bayi itu ada seekor ular welang yang sangat besar dan berbisa. Terlihat tubuh bayi itu telah kaku dan membiru. Menangislah makhluk itu sejadi-jadinya. Makhluk itu berwujud seekor kera. Terlihat air matanya membanjiri wajahnya. Tanpa pikir panjang, kera itu pun segera mengambil ular yang ada di atas tubuh bayi itu. Tanpa basa-basi, digigitlah ular itu dan terbelah menjadi dua. Setelah ular itu dipastikan telah mati, kera itu pun segera mengambil tubuh bayi itu dan menggendongnya. Tanpa berpikir panjang lagi, ia pun segera meremas bunga Tirta Bagaskoro yang ada di tangan kanannya dan meneteskan air yang keluar dari bunga itu ke dalam mulut bayi tersebut. Dan keajaiban pun terjadi. Setelah kera itu meremas kembang Tirta Bagaskoro, lalu meneteskan air yang keluar dari kembang itu ke dalam mulut bayi tersebut, terjadilah sebuah keajaiban yang sangat luar biasa sekali. Sekujur tubuh bayi itu mengeluarkan cahaya merah yang sangat terang, bahkan lebih terlihat seperti kobaran api. Dan benar saja, kera besar itu yang menggendong bayi tersebut merasakan efek panas yang luar biasa, hingga tanpa disengaja ia pun melepaskan gendongannya. Namun sungguh ajaib, bayi itu tidaklah terjatuh ke bawah, namun bayi itu malah melayang ke angkasa. Tidak berselang lama, cahaya merah itu pun redup dan menghilang. Seiring dengan hilangnya cahaya tersebut, bayi itu pun mulai meluncur jatuh ke bawah. Dengan sigap, kera itu pun melangkah maju untuk menangkap jatuhnya bayi tersebut. Beruntunglah, bayi itu berhasil ia tangkap. Belum hilang rasa kaget kera tersebut, tiba-tiba dari belakangnya berteriak sosok seorang lelaki dengan suara yang serak. Kamu, kera busuk. Berani-beraninya kamu menculik anak yang ada dalam perlindunganku. Saya rasa kamu sudah bosan hidup ya. Cepat kamu kembalikan bayi itu kepadaku, atau aku tidak akan segan-segan menggunakan pedangku ini untuk mencelakaimu, ucap Ronggo Seto dengan nada marah. Seketika itu, kera besar itu pun berbalik badan dan menghadap ke arah Ronggo Seto. Lalu ia pun mulai menjawab pertanyaan dari Ronggo Seto. Ampun Resi, aku tidak ada maksud buruk terhadap bayi ini. Tadinya saya sedang melakukan pertapaan di dalam sini. Namun samar-samar aku melihat tangisan bayi di mulut gua, hingga aku memutuskan untuk keluar dan menyelidiki apa yang sedang terjadi. Tidak disangka, ternyata benar ada bayi yang tergeletak di atas batu di mulut gua. Aku melihat bayi ini menangis dengan sangat kencang sekali. Aku merasa ia pasti sangat lapar dan haus. Lalu aku pun menggendong dan menyusuinya. Tanpa diduga, ternyata ia nyaman dalam gendonganku dan ia berhasil untuk diam dan tidak menangis lagi. Resi. Walah, ternyata seperti itu toh. Maafkan saya, tadi saya telah salah sangka padamu. Ngomong-ngomong, aku merasa heran. Semenjak kapan kamu ada di tempat ini? Lalu apa yang sedang ingin kamu capai dengan bertapa atau bersemedi di tempat ini? Dan satu lagi, aku merasa ada yang aneh pada dirimu. Wujudmu
wujudmu berupa seekor kera yang sangat besar. Tidak seperti kera-kera pada umumnya. Namun, aku merasakan ada aura wanita dan aura seorang manusia di dalam dirimu. Aku sungguh penasaran, siapa sebenarnya dirimu? Mendengar pertanyaan itu, kera itu pun segera duduk di atas sebuah batu. Matanya terlihat sembab dan wajahnya terlihat sedih dan murung. Lalu perlahan ia pun bercerita tentang masa lalunya. Ampun Resi Guru, dulunya aku adalah seorang manusia sama seperti Guru. Namun dikarenakan kenakalan dan keserakahanku hingga akhirnya membuat guruku menjadi murka, lalu menjatuhkan sebuah kutukan padaku hingga aku berwujud seperti ini. Aku adalah seorang putri dari kerajaan Samudra di pinggir Pulau Jawa bagian selatan. Aku adalah putri dari Raja Jayasegara. Karena ambisiku yang sangat besar ingin menjadi sosok terpandang di dunia persilatan, hingga akhirnya aku memilih pergi dari kerajaan. Aku mau nanya, kesalahan apa yang sudah kamu perbuat hingga gurumu tega mengutukmu hingga menjadi seekor kera seperti ini? Pasti kamu melakukan kesalahan yang sangat besar sekali, ya toh? Sebenarnya guruku adalah sosok yang sangat baik, Resi. Namun karena aku telah melakukan kesalahan dan melanggar perintahnya, hingga ia pun murka dan tidak memberikan maaf padaku, Guru. Guruku bernama Ki Buyut Jalasudra dari puncak Gunung Raung. Apa kamu tadi bilang kamu adalah murid dari Jalasudra? Dari puncak Gunung Raung? Kamu bilang begitu tadi? Betul, Guru. Betul seperti itu. Aku adalah murid dari Ki Buyut Jalasudra dari puncak Gunung Raung. Wele. Jebul, ternyata kamu itu adalah murid dari Jalasudra toh? Ampun Resi, apakah Resi mengenal siapa guruku itu? Kalau sama Jalasudra, aku bukan hanya mengenal baik. Lawong Jalasudra itu adalah murid, bukan murid, salah. Dia adalah adik seperguruanku. Kami dulu sama-sama berguru di puncak Gunung Raung kepada Ki Buyut Jayabaya dari puncak Gunung Raung. Makanya kalau sama Jalasudra ya pasti sangat kenal toh. Kepiye toh kowe iki? Ampun Paman Guru, aku tidak mengetahui kalau ternyata Guru adalah kakak seperguruan dari Guru Jalasudra. Pastinya dulu adalah Paman Ronggoseto. Apakah benar begitu, Guru? Ya. Benar. Saya adalah Ronggoseto. Tidak ada yang lain. Karena guruku dulu hanya memiliki 2 murid, yaitu aku, Ronggoseto, dan gurumu, Jalasudra. Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan Jalasudra. Kira-kira seperti apa dia kabarnya sekarang? Tapi setauku, Jalasudra itu orangnya sangat pendiam dan sangat sabar. Aku menduga kamu pasti melakukan kesalahan yang sangat fatal hingga membuat dia menjadi sangat marah dan mengutukmu menjadi seperti ini. Kamu jujur kepadaku, kamu sudah melakukan kesalahan apa?
Jangan coba-coba membohongiku. Kalau sampai aku mengetahui kamu telah membohongiku, kamu akan aku kutuk menjadi seekor cacing. Ampun Paman Guru, aku tidak akan berani berbohong kepadamu. Dulu, Guru Jalasudra memiliki 3 orang murid, 2 pria dan 1 wanita. Aku adalah murid wanita satu-satunya. Namun, aku merasa Guru Jalasudra telah pilih kasih padaku, Guru. Hanya kepada kakak seperguruanku, Guru mencurahkan seluruh perhatian dan menurunkan semua ilmu-ilmu kanuragan tingkat tinggi kepada 2 kakak seperguruanku. Sedangkan aku tidak begitu ia perhiraukan. Karena hal tersebut, ketika Guru Jalasudra pergi mengunjungi padepokan lain di perguruan Rawa Tengkorak di kaki Gunung Merapi, Guru pergi bersama 2 saudaraku untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sangat penting. Ketika itulah aku dengan sangat lancang dan berani memasuki kamar guru. Lalu aku pun mencoba untuk mencuri kitab dari padepokan. Namun sebelum sempat aku membuka kitab itu, baru saja tanganku menyentuh kitab itu, tiba-tiba tanganku menjadi lumpuh, Guru. Dan tidak berselang lama, tanganku ditumbuhi oleh bulu-bulu yang sangat lebat di kedua tanganku. Hingga karena itulah aku menjadi sangat takut, hingga aku memutuskan untuk berdiam diri di kamarku sambil menunggu kepulangan guru dan kakak seperguruanku. Namun tidak aku duga guru pulang dengan keadaan terluka parah. Bahkan ia tidak mampu untuk berjalan sendiri. Dia pulang dengan dipapah oleh kedua kakak seperguruanku, Guru. Aku pun melihat kedua kakak seperguruanku pun terluka, namun tidak begitu parah seperti yang luka dialami oleh Guru Jalasudra. Aku pun beranikan diri untuk menyambut kepulangan dari kakak dan Guru Jalasudra. Namun belum sempat aku mendekat ke arah guru, tiba-tiba guru berteriak sangat kencang sekali kepadaku. Dia mengetahui bahwa aku telah membuka kitab dari padepokan tanpa seizinnya. Niken Ayu, apa yang telah kamu lakukan selama aku pergi dari padepokan? Apakah kamu telah lancang memasuki kamarku? Lalu kamu mencoba untuk membuka kitab dari perguruan ini? Kamu sungguh lancang, Niken Ayu. Aku bukannya tidak mau mengajarkan ilmu itu kepadamu, namun kamu belum waktunya untuk mempelajarinya. Sebab bila dipaksakan, kamu akan tertimpa musibah yang sangat besar. Aku sudah berniat untuk mengajarkannya padamu, tapi bukanlah saat ini, Niken Ayu. Kelakuanmu ini tidak mencerminkan seorang murid yang berbakti, namun lebih mirip seekor kera, Niken Ayu. Seketika itu, wujud Niken Ayu pun berubah menjadi seekor kera. Yang awalnya bulu-bulu itu hanya menumbuhi di kedua tangannya. Seketika itu, dari ujung kepala hingga ujung kaki, tubuhnya dipenuhi bulu, hingga ia berwujud seperti seekor kera. Duh, Niken Ayu, muridku, mungkin ini adalah suratan takdir yang sudah dituliskan oleh para dewa. Ampun Guru, aku tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Tolong Guru ampuni kesalahanku ini. Cabut kutukan ini, Guru. Dengarkan aku, Niken Ayu. Bila kamu ingin berubah wujud seperti awal mula, kamu harus menebusnya dengan perjalanan yang sangat panjang dan berat. Kamu pergilah
ke atas puncak Gunung Argopuro. Di sana terdapat sebuah gua, yang mana di dalam gua itu telah tumbuh sebuah bunga yang bernama Tirto Baskoro. Kelak bila bunga itu telah matang, kamu petiklah bunga itu, lalu kamu bawa kembali ke sini. Sebab bila kamu tidak bisa memenuhi permintaan ini, sampai kapanpun kamu tidak akan bisa berubah wujud menjadi manusia kembali. Sekarang kamu pergilah ke atas puncak Gunung Argopuro, carilah gua itu, lalu kamu bersemedi dan bertapalah di sana, sambil kamu merenungi apa yang sudah kamu lakukan. Dan aku harap kamu kelak akan berubah menjadi jauh lebih baik, Niken Ayu. Sosok kera yang bernama Niken Ayu itu pun menangis mengakhiri ceritanya. Paman Guru Ronggoseto, aku sudah menceritakan semuanya padamu. Tidak ada yang aku tambahin dan tidak ada yang aku kurangi. Aku berada di gua ini selama hampir 5 tahun, menunggu matangnya bunga Tirto Bagaskoro. Namun kini bunga itu telah hilang, Guru. Hilang? Hilang bagaimana maksudmu? Apa mungkin ada orang lain yang masuk ke sini dan mencuri bunga itu? Apa begitu? Bukan, Guru, bukan seperti itu. Namun Menangislah sosok kera yang bernama Niken Ayu tersebut, karena ia menyadari wujudnya tidak akan kembali lagi menjadi manusia, sebab bunga itu telah hilang. Lebih tepatnya, bunga itu tidaklah hilang, namun ia telah berikan kepada jabang bayi yang ia selamatkan tadi. Paman Guru Ronggoseto, bunga tadi tidaklah hilang sebenarnya. Aku tadi telah berhasil untuk memetiknya, Guru. Namun ketika aku kembali dari memetik bunga itu, aku melihat ada seekor ular welang yang telah menggigit bayi ini, Guru. Hingga aku tidak tega melihatnya. Kulitnya telah membiru dan badannya hampir kaku, Guru. Tanpa pikir panjang lagi, aku peraskan dari bunga Tirto Bagaskoro dan aku berikan kepada bayi ini. Hingga akhirnya bayi ini pun selamat dari kematian, Guru. Namun kini aku pun menjadi bingung. Aku harus bagaimana, Guru? Aku kini tidak berani kembali ke perguruan menemui Guru Jolosudro, karena apa yang telah dia amanatkan padaku kini telah hilang, Guru. Kini hanya tersisa kelopak bunga yang telah mengering, Guru, karena cairannya telah aku berikan kepada bayi ini. Walah. Jebul, apa sing dadi lelakonmu kuwi pancen abot. Tapi ngene Niken Ayu, kowe aja wedi, kowe aja khawatir. Ono aku nang kene, aku bakal ngei pertolongan karo kowe. Karena sifat baikmu yang telah menyelamatkan bayi ini, maka aku dengan sukarela akan membantumu juga untuk melewati ujianmu ini. Berikan kepadaku kelopak bunga Tirto Bagaskoro yang sudah mengering. Aku akan membuatkan racikan obat dengan sisa daun ini, yang meskipun khasiatnya tidak akan sama seperti ketika bunga ini masih segar, namun itu tidak akan berpengaruh banyak, karena nanti aku akan tambahi dengan ramuan-ramuan yang lain. Aku mengetahui apa tujuan dari adikku Jolosudro
menyuruhmu untuk menunggui bunga Tirto Bagaskoro ini, karena aku dulu pernah mendengar di bawah lereng Gunung Merapi telah terjadi pertempuran yang sangat sengit. Di situ terdapat sebuah padepokan milik Jayeng Sengkolo, dan si Jayeng Sengkolo itu sangat terkenal dengan racunnya. Aku yakin yang bertempur waktu itu adalah si adikku itu, Jolo Sudro, dan dia telah terkena racun hingga membuatnya menjadi lumpuh. Pasti itu yang terjadi. Jadi nanti aku akan buatkan ramuan obat, dan aku akan menyuruh si Maung Petak untuk mengantarkan obat ini kepada gurumu. Jadi kamu jangan khawatir. Aku yakin gurumu akan selamat setelah meminum obat ramuan dariku. Terima kasih Paman Guru Ronggoseto, terima kasih. Namun bagaimana dengan wujudku yang masih berupa seekor kera seperti ini, Guru? Aku tidak berani kembali ke kerajaan. Pasti ayahku tidak akan mengenaliku, Paman Guru. Kamu jangan khawatir nih Kanayu. Aku tahu apa yang telah terjadi padamu, karena banyak dikitnya aku tahu apa yang telah membuat dirimu menjadi seekor kera ini. Sebenarnya ini bukanlah sebuah kutukan nih Kanayu, namun itu adalah walat yang terdapat dari kitab itu. Kitab itu dulu aku juga pernah mempelajarinya. Jadi dulu oleh guruku Ki Buyut Jayabaya, kitab itu dipasang sebuah walat. Jadi siapapun yang mempelajari kitab ini tanpa seizinnya, maka ia akan menjadi seekor kera. Begitu nih Kanayu. Dan bila kamu ingin kembali menjadi wujud manusia, itu sangat mudah sebenarnya. Kamu hanya perlu mempelajari apa yang ada di dalam kitab itu oleh gurumu. Namun aku pun sebenarnya bisa mengajarkannya padamu, tapi aku perlu meminta izin dulu kepada adikku Jala Sudra agar dia tidak marah padaku nantinya. Kitab yang dulu pernah mau kamu curi itu adalah kitab Aji Wojo Saketi. Ajian ini sangatlah luar biasa, namun juga sangat berbahaya, karena kalau dipelajari oleh orang yang berhati kotor, itu bisa membuat si pemiliknya menjadi sangat berbahaya dan tidak mampu mengendalikan diri. Mungkin gurumu Jolo Sudro melihat kalau kepribadianmu belumlah matang, maka dia pun tidak berani menurunkan ilmu ini padamu dahulu. Namun aku merasa sekarang kamu telah berubah, maka aku berani mengajarkannya padamu. Namun untuk mempelajari ilmu ini tidaklah mudah, karena butuh waktu yang sangat lama. Paling cepat kamu akan berhasil antara 3-5 tahun. Apakah kamu siap, Dekanayu? Terima kasih Paman Guru Ronggoseto. Aku akan melakukan semua yang Paman Guru perintahkan kepadaku. Dekanayu, jujur saja, sebenarnya aku melakukan ini bukanlah tanpa aku mengharapkan pamrih darimu. Sebenarnya bisa saja aku menyuruhmu pulang ke padepokanmu untuk menemui gurumu.
Karena aku yakin Jolo Sudro sudah lama memaafkanmu dan dia akan dengan sukarela mengajarkan Aji Wojo Saketi. Tapi aku butuh bantuanmu Nikanayu. Bantulah aku merawat bayi ini hingga ia berumur 5 tahun. Setelah ia berumur 5 tahun, kamu bebas untuk kemana saja. Kamu mau kembali ke Padepokan Gunung Raung atau kamu hendak kembali ke kerajaan ayahmu. Tapi aku memohon agar kamu membantuku dulu untuk merawat bayi ini Nikanayu. Apakah kamu keberatan? Tidak, Paman Guru. Aku tidak keberatan sama sekali merawat cabang bayi ini. Karena dari awal aku melihatnya, aku merasa ada ikatan padanya. Meskipun aku pun bingung sendiri, ikatan apa yang aku miliki kepada bayi ini, Paman Guru. Wajar saja kalau kamu menyukai bayi ini, karena bayi ini sangat ganteng seperti aku waktu muda. Sudah, sekarang kita keluar dari gua ini karena aku rasa sekarang sudah pagi. Udah waktunya untuk mencari sarapan. Ya, aku akan menemui Maung dulu. Kira-kira dia semalam dapat hewan buruan apa tidak. Ayo, kamu ikut keluar bersamaku, Nikanayu. Lalu Ronggo Seto beserta kera dari perwujudan Nikanayu pun keluar dari mulut gua. Mereka mendapati bahwa Maung Petak tertidur di depan mulut gua dengan memeluk 2 ekor kelinci. Bangun, Maung. Udah siang ini, Maung. Walah, malah tidur saja kamu kerjaannya. Lalu Maung pun terbangun dengan posisi sigap hendak menyerang. Ia mengira ada orang lain yang telah mengganggunya. Piye maksudmu kuwi? Kuwi arep ngejak aku gelut, mau ngajak aku berantem, Kamu berani sama saya, Maung, Ampun Tuan, aku kira bukan Tuan yang tadi telah membangunkanku. Aku minta maaf Tuan. Ini aku bawakan 2 ekor kelinci gemuk untuk kita makan pagi ini Tuan. Walah, ternyata kamu berhasil mendapatkan hewan buruan toh Maung. Ya sudah, nanti kita masak bareng-bareng ya, biar kita pagi ini punya tenaga untuk beraktivitas nanti siang ya toh. Karena nanti aku akan meracik obat untuk adikku Jolo Sudro. Kamu Nikanayu, kamu mendekat ke sini. Aku perkenalkan kamu kepada temanku yang sangat setia, yang selalu menemaniku selama ini. Dia bernama Maung Petak, Nikanayu. Terus kau Maung Petak, perkenalkan, itu adalah Nikanayu. Dia adalah murid dari adik seperguruanku Jolo Sudro. Jadi kita mulai hari ini kita akan bertambah teman Maung Petak. Jadi sekarang tugas pertamamu, Nikanayu, kamu masakkan kelinci ini ya, yang enak ya, pokoknya yang sedap sekali. Soalnya saya sudah lama sekali tidak makan enak. Oke ya Nikanayu ya, tolong ya Nikanayu ya. Baik Paman Guru, aku akan memasak kelinci ini menjadi hidangan yang sangat lezat agar kita pagi ini bisa sarapan yang enak Paman Guru dan Kakang Maung Petak. Semenjak kapan kamu dipanggil
seorang kakang. Singkat cerita, hari pun telah menjelang sore. Ronggo Seto telah selesai meracik ramuan obat untuk adik seperguruannya, Ki Buyut Jalasudra. Lalu ia pun memanggil Niken Ayu dan Maung Petak untuk mendekat ke arahnya. Mau aku tugaskan engkau untuk segera menuju ke atas puncak Gunung Raung, menemui adik seperguruanku Jalasudra. Kamu berikan bingkisan ini padanya. Di dalam ini ada ramuan obat untuk mengobati racunnya dan sepucuk surat agar si Jalasudra mengetahui situasi dan kondisi yang ada di puncak Gunung Argopuro ini. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Mau kamu segera berangkat malam ini juga. Baik Tuan, sendika dawuh, segala perintah Tuan akan saya jalankan dan segera kembali ke sini Tuan. Dan untuk Niken Ayu, mulai malam ini aku akan mengajarimu Aji Wojo Saketi. Namun kamu tidak usah terburu-buru untuk bisa menguasainya. Kamu pelajari secara perlahan saja. Bila kamu terburu-buru, nanti kamu malah tersesat dan kamu akan menjadi gila. Bila ada yang tidak kamu pahami, kamu boleh bertanya padaku. Ilmu ini sangatlah luar biasa. Bila kamu berhasil menguasainya, maka kulitmu akan sekeras tembaga dan senjata-senjata biasa, bahkan senjata tingkat tinggi, tidak akan mampu untuk melukaimu. Apa kamu mengerti ini kan, Ayu? Sendika dawuh Paman Guru, saya akan mengingat semua yang dikatakan oleh Paman Guru. Bagus. Aku senang bila kamu mengerti apa yang saya maksud. Namun sebelum itu, aku ada sebuah permintaan padamu. Kira-kira Niken Ayu, bayi ini kita beri nama siapa ya? Biar kelak kita lebih mudah untuk memanggilnya. Kalau mengenai nama bayi ini, aku serahkan sepenuhnya kepada Guru saja. Bagaimana baiknya, Guru? Walah, piye yo? Malah bingung aku. Jajan, kene tak gendongi jabang bayi nih. Ben tak delok kira-kira jeneng apa sing pantes disandang karo bocah iki. Segera Ronggo Seto pun mengambil bayi itu dari gendongan Niken Ayu. Lalu ia pun menimang-nimang bayi itu. Sudah cukup lama Ronggo Seto menimang-nimang bayi itu. Namun ia belum juga mendapatkan nama yang cocok untuk disematkan kepada cabang bayi itu. Lalu ia pun teringat dengan cincin bermata biru yang dibawa oleh emban tua itu. Ya sudah, Niken Ayu, aku belum juga mendapatkan nama yang cocok untuk bayi ini. Namun aku mendapatkan ide untuk bersemedi agar aku mendapatkan nama yang cocok untuk bayi ini. Sekarang kamu boleh pergi ke dalam gua sana untuk mempelajari ilmu Aji Wojo Saketi. Baik Paman Guru, ngestokke dawuh. Saya undur diri untuk mulai mempelajari Aji Wojo Saketi. Ya. Ingat pesanku tadi. Kamu jangan buru-buru. Bila ada kendala, kamu segera temui saya. Singkat cerita, Ronggo Seto pun segera mengambil posisi duduk untuk segera bersemedi. Cabang bayi itu ia letakkan di atas pangkuannya dan tangan kanannya menggenggam erat cincin biru pemberian emban tua itu. Samar-samar ia melihat sebuah istana yang sangat megah sekali di tengah lautan. Terdengar sangat riuh sekali suara deburan ombak.
Dan di tengah samudera yang sangat jauh, Ronggoseto melihat cahaya yang sangat terang. Lalu karena ia pun penasaran, ia pun segera menuju ke arah cahaya itu. Di tengah samudera itu, Ronggoseto melihat sosok seorang pria tampan yang sedang bersemedi di atas lautan. Terlihat pemuda itu mengambang di atas lautan dengan posisi bersemedi. Lalu Ronggoseto pun mulai menerka bahwa pemuda itu adalah ayah dari Jabang bayi ini. Maaf Kisanak, aku mengganggu pertapaanmu. Bolehkah aku bertanya sedikit pertanyaan padamu? Segera bangunlah kamu dari pertapaan. Perlahan, pemuda itu pun membuka matanya dan menatap tajam ke arah Ronggoseto. Maaf, Kisanak ini siapa? Kenapa Kisanak mengganggu pertapaanku? Maaf Kisanak, aku tidak berniat untuk mengganggumu. Hanya saja aku ada sedikit pertanyaan untukmu. Baiklah Kisanak, aku beri kamu waktu, namun tidak banyak. Bila pertanyaanmu tidaklah penting dan tidak berhubungan denganku, maafkan saya bahwa aku akan langsung melanjutkan pertapaanku lagi. Dan aku minta kamu segera pergi dari sini dan jangan mengganggu pertapaanku. Baiklah. Aku paham apa yang kamu maksud, Kisanak. Apakah Kisanak tahu asal-usul dari cincin ini, Kisanak? Lalu Ronggoseto pun menunjukkan cincin bermata biru pemberian emban tua itu. Terkejutlah pemuda yang ada di depan Ronggoseto. Maaf Tuan Resi, siapakah gerangan Kisanak ini? Setahu saya, cincin ini dulu aku berikan kepada Nimas Sekartaji 10 bulan yang lalu, sebelum aku berpamitan padanya untuk pergi meninggalkan dia untuk melakukan pertapaan di tengah samudera ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa cincin ini berada di tangan Tuan? Aduh, malah sampai terbatuk-batuk aku. Tepatnya kira-kira 2 hari yang lalu, aku tidak sengaja menyelamatkan seorang wanita tua dan seorang bayi yang ada dalam gendongannya. Wanita itu berlari ke tengah hutan dengan keadaan yang sangat parah. Sekujur tubuhnya penuh luka. Lalu aku pun tidak tega dan menyelamatkannya. Dia bercerita kalau bayi itu adalah anak dari Dewi Sekartaji. Lalu dia memberikan cincin ini kepadaku. Namun belum banyak yang ia ceritakan. Dia telah mati terlebih dahulu. Jagat Dewa Batara, bila benar apa yang telah Tuan katakan, berarti bayi itu adalah anakku Tuan. Kini di mana anak itu Tuan? Sekarang anak itu ada bersamaku dan aku berencana untuk memberikannya nama. Namun aku bingung mau memberi dia nama siapa. Maaf Tuan Resi, aku ucapkan beribu-ribu terima kasih padamu karena kamu telah menyelamatkan anakku. Aku sungguh tidak mengetahui ketika aku berpamitan dengan Dewi Sekartaji bila ia sedang mengandung anakku. Andai saja aku mengetahui dia sedang mengandung, maka aku akan menunda pertapaanku ini. Lalu kira-kira bagaimana nasib Jabang bayi ini? Apakah aku harus mengantarkannya padamu agar kamu bisa merawatnya sendiri?
Sebab aku mendengar dari emban tua itu kalau ibunya Dewi Sekartaji telah dikurung oleh ayahandanya sendiri, Raja Sanjaya. Jagat Dewa Batara, malang sekali nasibmu, Nimas Sekartaji. Tuan Resi, aku memohon bantuanmu, Tuan Resi. Sekarang saya sedang menghadapi masalah yang sangat besar. Aku tidak bisa untuk merawat bayi itu sementara waktu. Aku tidak bisa menceritakan sebagaimana detailnya masalah yang sedang aku hadapi ini. Namun aku berjanji, bila masalahku ini telah selesai, kelak aku akan mencari jabang bayi ini. Maka dari itu, aku memohon kepada Resi untuk bersedia merawat dan menjaga jabang bayi ini sebagaimana Resi menjaga anak Resi sendiri. Apakah Resi bersedia? Dari awal aku memang sudah berniat untuk mengangkatnya menjadi muridku. Hanya saja sampai saat ini jabang bayi itu belum memiliki sebuah nama. Aku pun bingung memberikan dia nama siapa. Hingga akhirnya aku berinisiatif untuk bertapa dan bersemedi untuk mencari titik terang. Harus aku beri nama siapa jabang bayi ini? Ampun Resi, bila diperbolehkan, bolehkah aku memberinya nama Resi? Tentu saja boleh. Kamu kan ayahnya, masa ya nggak boleh? Baiklah kalau begitu Resi, maka aku akan memberi nama anakku Joko Samudro. Siapa? Tadi namanya Joko Samudro. Nama yang sangat bagus. Aku setuju. Baiklah. Aku akan memberinya nama Joko Samudro. Lalu aku ada satu pertanyaan lagi. Kamu ini sebenarnya siapa? Asal usulmu dari mana? Dan kamu ada hajat apa hingga kamu bertapa di tengah lautan begini? Apa kamu tidak takut tenggelam? Ampun Tuan Resi, untuk sementara waktu ini lebih baik asal usul dan namaku jangan diketahui terlebih dahulu. Aku takut nanti akan membahayakan nyawa dari jabang bayi itu, sebab aku sedang menghadapi masalah yang sangat besar dan aku tidak bisa bercerita terus terang kepada Kiai. Aku harap Resi bisa memahami keadaanku saat ini. Namun aku berjanji, Tuan Resi, kelak bila urusanku telah selesai, aku akan menemui Tuan Resi Ranggoseto di puncak Gunung Argopuro. Oh alah. Ternyata kamu itu lantip peranggaitane. Ternyata kamu tuh Waskito. Aku belum memperkenalkan namaku, tapi kamu sudah menyebutkannya dengan benar. Bahkan kamu tahu di mana tempat aku bertempat tinggal. Maaf Tuan Resi, aku tidak bermaksud lancang. Dan aku berpesan kepada Tuan Resi, kelak bila anak ini telah dewasa dan aku belum sempat untuk menemuinya, maka berikanlah cincin itu kepadanya. Nanti aku akan mengarahkan dan memandunya untuk bisa bertemu denganku. Saya rasa pertemuan ini cukup sampai di sini Tuan Resi. Aku ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Tuan Resi. Kelak aku tidak akan melupakan kebaikan ini dan aku akan membalasnya dengan pantas. Baiklah. Aku sangat mengerti apa yang kamu mau dan apa yang kamu maksud. Ya sudah, aku undur diri dulu. Kamu lanjutkan pertapaanmu dan aku doakan semoga apa yang menjadi tujuanmu segera tercapai. Dan
mendapatkan restu dari para dewa. Singkat cerita, setelah cukup lama Sukma dari Ronggoseto berbincang dengan sosok pemuda yang sedang bertapa di tengah samudra, ia pun segera kembali menuju ke jasadnya yang ada di dalam gua di puncak gunung Arkopuro. Setelah itu, ia pun tersadar dari pertapaannya. Cah bagus Joko Samudro, ternyata ayahmu bukanlah orang yang sembarangan. Aku merasa ayahmu adalah orang yang sangat apa namanya ya, sangat luar biasa. Meski sekarang umurnya masih terbilang muda, namun jiwaku bergetar ketika berhadapan dengan ayahmu. Ngomong-ngomong, ini sudah tengah malam. Mau belum kembali dari puncak Gunung Raung. Aku sudah ngantuk, Ayo, sekarang kita tidur dulu ya. Belum sempat Ronggoseto memejamkan matanya untuk beristirahat, samar-samar dia mendengar namanya dipanggil dengan ilmu telepati. Kakang Ronggoseto, apakah Kakang mendengar suaraku, Kakang Ronggoseto? Ronggoseto pun tanggap dengan panggilan itu. Ia pun segera mengambil posisi duduk bersila dan melakukan telepati untuk menjawab panggilan itu. Kakang Ronggoseto, Kakang, apakah Kakang mendengar suaraku, Kakang? Ya, aku mendengar suaramu. Jolo Sudro. Apa kabarmu, Kak? Apa kabarmu, Jolo Sudro? Kabarku baik, Kang. Lalu, bagaimana kabar Kakang Ronggoseto? Apakah Kakang dalam keadaan sehat? Jagat Dewa Batara, keadaanku baik-baik saja, Jolo Sudro. Kakang, hewan peliharaanmu atau adimu, si harimau putih, telah sampai di puncak Gunung Raung, dan dia telah memberikan bingkisan yang telah Kakang berikan untukku, dan aku sudah membaca surat yang Kakang berikan padaku. Aku ucapkan terima kasih karena Kakang telah memberikan obat penawar untuk racun lumpuh sendi milik Jayang Sengkolo. Hampir 4 tahun, hampir 5 tahun aku tidak bisa turun dari tempat tidur, Kakang. Aku sudah menduganya, Jaya Sudro. Aku mendengar cerita dari muridmu, Niken Ayu. Dari situ aku sudah bisa menebak apa yang telah terjadi padamu. Kakang masih sama seperti dulu, masih lantip dan masih waskito ternyata. Aku doakan kamu segera sembuh. Nanti kalau kamu sudah sembuh, berkunjunglah ke sini, ke puncak Gunung Arkopuro. Baik, Kakang. Bila sudah sembuh, aku akan mengajak kedua muridku untuk berkunjung menemui di puncak Gunung Arkopuro. Sekalian, aku akan menemui Niken Ayu. Sementara ini, aku titipkan Niken Ayu padamu, Kakang. Didiklah ia seperti engkau mendidik muridmu sendiri, Kakang. Kamu tenang saja, Jalo Sudro. Kamu tidak perlu khawatir. Niken Ayu ada dalam pengawasanku. Dia sudah aku ajari ilmu Aji Wojo Sageti. Yang penting sekarang kamu sehat dulu. Aku tunggu kedatanganmu di puncak Gunung Arkopuro. Berakhirlah obrolan antara Ronggoseto dan Jolo Sudro. Setelah itu, Ronggoseto pun melanjutkan istirahatnya hingga pagi menjelang. Ketika pagi menjelang,
Rangga Seta pun terbangun dengan terkaget-kaget. Ia merasa telapak kakinya ada yang menjilati. Bocah edan kowe, mau apa kowe? Esuk-esuk dilati sikilku, pagi-pagi menjilati kakiku. Apa kamu lapar? Terus kakiku mau kamu makan? Oh alah, bocah edan. Ampun Tuan, aku tidak bermaksud untuk memakan kakimu. Hanya saja tadi aku coba goyang-goyangkan tubuhmu, tapi Tuan tidak mau bangun. Akhirnya aku berinisiatif untuk menjilati kaki Tuan, dan ternyata itu ampuh untuk membangunkan Tuan. Walah, sontoloyo, bocah edan kowe iki. Ampun Tuan, aku hanya ingin melaporkan sesuatu kepada Tuan, bahwa tugas yang Tuan berikan kepadaku untuk menuju ke puncak Gunung Raung dan menemui Ki Jolo Sudro itu telah aku laksanakan Tuan, dan titipan yang Tuan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada Tuan Jolo Sudro. Kamu memang bisa diandalkan, mau. Tidak sia-sia aku berteman dengan kamu. Ngomong-ngomong, mau, apakah kamu melihat ada di mana Niken Ayu? Apakah dia masih berada di dalam sana? Ampun Tuan, tadi aku melihat Niken Ayu masih bersemedi di dalam gua. Apa? Dia masih bertapa? Cepat kamu bangunkan dia, mau. Aku takut kalau dia malah menjadi gila nanti. Aku sudah peringatkan dia untuk perlahan saja untuk menguasai ilmu Aji Wojo Saketi. Tidak berselang lama, Niken Ayu pun telah muncul di hadapan Rangga Seta bersama Ki Maung Peta. Terlihat kini tubuh Niken Ayu telah mengecil selayaknya ukuran manusia normal. Hanya saja di sekujur tubuhnya masih ditumbuhi bulu lebat. Niken Ayu, bagaimana perkembanganmu, Cahayu? Ampun Guru, murid ini telah sedikit menguasai Aji Wojo Saketi. Hamba ucapkan terima kasih untuk bimbingan dari Paman Guru Rangga Seta. Bagus kalau begitu. Tapi aku ingatkan kepadamu, Niken Ayu, kamu jangan terlalu terburu-buru. Aku takut nanti kamu malah menjadi gila. Aku tidak mau nanti dimarahi atau diomelin sama Jayang Sengkolo. Kamu paham maksudku kan, Niken Ayu? Ampun Paman Guru Rangga Seta, aku selalu mengingat apa pesan dari Paman Rangga Seta. Bila aku merasa ada hambatan, aku akan bertanya kepada Paman Rangga Seta. Bagus kalau kamu mengerti apa yang aku maksudkan. Sekarang kamu pergi ke dalam ke pinggiran sungai itu. Kamu mandikan jabang bayi ini. Jabang bayi ini telah aku beri nama Joko Samudro, ya, Niken Ayu ya. Mau ingat-ingat, nama bayi ini adalah Joko Samudro. Setelah kamu selesai memandikan bayi ini, segera kamu cari bahan makanan untuk kita sarapan pagi ini, ya, Niken Ayu ya. Kamu coba pergi ke pinggiran sungai, siapa tahu di situ ada hewan buruan, ya. Kalian berdua segera pergi ke sana. Aku akan
mempersiapkan bahan-bahan untuk meracik obat untuk merendam bayi ini. Aku akan mulai melatihnya mulai besok pagi. Jadi aku akan siapkan bahan-bahannya mulai hari ini. Setelah Niken, Ayu dan Maung Petak pergi meninggalkan gua untuk menuju sungai, Ronggo Seto pun mulai mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat racikan obat, yang mana obat itu nantinya akan dibuat rendaman untuk merendam tubuh cabang bayi dari Joko Samudro. Singkat cerita, tiba waktunya cabang bayi Joko Samudro untuk direndam dalam ramuan obat racikan dari Ronggo Seto. Sebelum cabang bayi Joko Samudro direndam dalam ramuan obat, Ronggo Seto pun melepas semua pakaian yang dikenakan oleh Joko Samudro. Tiba-tiba terkejutlah Ronggo Seto. Di punggung cabang bayi Joko Samudro terlihat sebuah gambar bunga yang tidak lain adalah bunga Tirto Bagaskoro. Hal itu membuat Ronggo Seto menjadi terkejut sekaligus merasa sangat senang. Apakah yang telah membuat Ronggo Seto menjadi senang? Alhamdulillah, cerita hari ini saya akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman channel Garuda Perang yang sudah mau mendengarkan kisah ini sampai akhir ya. Dan saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru datang. Jangan lupa untuk subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Garuda Perang. Bila ada kritik dan saran, boleh teman-teman tinggalkan di kolom komentar ya, agar channel Garuda Perang lebih baik lagi ke depannya ya. Dan bila teman-teman dari channel Garuda Perang ada ide atau ada masukan ke depannya itu akan seperti apa alur ceritanya, boleh juga cantumkan di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti akan aku coba improvisasikan supaya ceritanya itu berjalan sebagaimana yang teman-teman harapkan ya. Oke, cukup sekian cerita dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono kidung rumaksa ing wengi, teko hayu lupute ing lara, lupute bilai kabeh. Jim setan datan purun, paneluhan tan ono wani.